DBM itu dapur Bang Miing Resto di Galaxy. Saya lagi ngobrol, tiba-tiba ibu telepon dalam keadaan menangis memberitahu bahwa Rina sudah pergi. Saya bilang, pergi kemana, Bu? Rina meninggal dunia. Terkaget loh, karena sakitnya pun kami tidak tahu gitu loh. Bahwa dia COVID kami tidak tahu sama sekali gitu. Nah, baru tahu tadi malam ini Kang Hendy ini travel di grup kami, di grup umroh itu ngasih tahu bahwa tolong jangan dikasih tahu Teh Lisma, kata WA-nya dari Rina Gunawan pada Hendy itu. Kenapa? Takut kepikiran. Karena mereka tuh deket banget berdua ini, deket seperti betul-betul adik kakak, adik kandung gitu loh. Kami bersahabat dengan Teddy dan keluarganya, dengan anak-anaknya betul-betul yang ya tentu merasa kehilangan dan kaget saya kira. Dan kesan saya adalah dia adalah orang baik. Perjalanan yang paling kami kenang ketika tanggal 15 Januari tahun 2020 kami umroh bersama dengan Ibu Tri Tamtomo, dengan banyak ada Cintami, kemudian ada Rina Gunawan, ada Lucky Reza, ada Evi Tamala dan sebagainya gitu. Kami berangkat ke sana dan perjalanan jarak jauh antara Mekah Madinah itu tidak ada riang tawa yang disampaikan oleh Rina Gunawan. Orang yang sangat terbuka, egaliter, murah senyum, ringan tangan membantu orang lain, bro. Dan kesan yang paling mendalam bagi kami ketika tahun lalu kami kebanjiran di rumah ya, Bu ya. Dan di luar kompleks itu, di luar rumah itu hampir sedada orang dewasa gitu. Dan dia jalan menembus banjir itu ke rumah kita dari Sentul ke Bekasi hanya untuk menengok saudara-saudaranya kami ini yang kebanjir dan membawa makanan. Naik beca. Becanya pun terendam di dalam. Dan itu adalah kesan kami yang paling mendalam bahwa dia memang adik yang baik, adik yang sangat penolong dan setia dalam persahabatan. Teteh mungkin yang tidak terlupakan dari sosok almarhum seperti apa sih, Teh? Begitu banyak kenangan sama Rina. Rina tuh udah saya anggap adik begitu pun Rina. Tapi ya ini jalannya mungkin kayak gini. Dia pergi dan saya nggak tahu. Itu sangat menyedih. Sama sekali nggak tahu. Dia COVID pun nggak tahu. Dan Rina bilangnya bahwa jangan dikasih tahu kan, katanya Teteh takut kepikiran. Itu Hendy yang dari takut kepikiran kan, memang biasa kita suka sharing, ngobrol apa. Mungkin karena saya juga lagi sibuk kan, kebetulannya jadi nggak usah Bunda tahu katanya, tapi Teh Lisma nggak tahu gitu, soalnya udah bisa kepikiran, kasihan. Mungkin di kondisi saat itu mungkin masih enak ya, tapi pas saya tahu mungkin di hari Sabtu katanya ya mulai nggak kurang nyamannya. Jadi kita ketemu 30 hari yang lalu sebetulnya dari waktu masih telepon. Ya nggak arti pertemuan fisik ya. Itu tatap muka ketika dia datang bareng Abdel ke opening dapur Bang Miing itu, dan sekarang di dalam kepalanya kalau almarhum masih hidup, dia masih memikirkan bagaimana merancang grand launchingnya DBM itu, resto dapur Bang Miing. Itu tanggal 16 ya, tanggal 16 masih ngomongin soal itu, soal rencana kita akan grand opening. Jalannya memang seperti ini, Teteh. Yang Umi tahu almarhum orang seperti apa sih? Baik banget beliau itu. Jadi saya ada kenangan sama beliau yang terus membekas di hati saya gitu ya. Jadi waktu habis Uje meninggal, terus pas kebakaran rumah saya itu, Teteh itu yang benar-benar nanyain keadaan saya, terus sekarang kamu tinggal di mana, Dek, gitu kan, udah kayak kakak gitu. Tinggal di mana gitu, belum tahu Teh tinggal di mana gitu. Dan beliau itu yang sibuk banget nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman-teman artis atau segala macamnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara, nggak buat Umi, bantuin ya. Itu tuh yang membekas banget. Terus dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama Teteh, dia pengen nyunatin Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja, syukuran. Tapi Teteh tuh bener ya, jangan udah Teteh bantu semuanya. Pokoknya Teteh punya hutang sama Uje gitu, pengen ngebantu Uje kalau nanti ada keluarga yang ini gitu kan. Dan kebetulan anak saya sunat itu bener-bener Teteh yang support semuanya, dari finansial, dari pokoknya, makanya kehilangan banget ya. Dan tempat curhat juga gitu. Umi, tapi tahu nggak sih kondisi almarhum Terry? Saya tahu karena udah lama nggak kontak sama Teteh gitu. Cuma ngikutin di Instagram aja, saya di Instagram aja gitu. Jadi lama Teh udah nggak kabar? Ya. Umi udah lama nggak ketemu Teteh? Dan terakhir ketemu pas ulang tahun Teteh aja, itu tahun kemarin ya,
kemana tadi? Pernah 2 tahun yang lalu ya. Umi tapi kan almarhum katanya ada sakit juga tuh. Umi tahu nggak sih soal sakitnya Kalau itu? sakitnya aku nggak tahu karena setahu aku kan aku terlalu bahagia ya ngelihat Teteh sekarang juga udah maksudnya dengan dietnya gitu ya, yang udah makin kurus. seger, hidup sehat gitu. Ya qadarullah ya udah memang jalannya udah seperti ini. Umi sering dikasih nasihat sama almarhum nggak sih Umi? Enggak sih, Teteh tuh nggak pernah nasehatin orang. Kalau ketemu tuh selalu aura positifnya tuh masya Allah selalu. Ayo kita kapan dua bareng gitu-gitu terus selalu nanyain kabar anak-anak gitu aja sih, nggak pernah aduh baik banget pokoknya baik. Nggak pernah berubah ya orangnya? Iya masya Allah nggak pernah berubah, insya Allah udah Allah tempatkan di surga Firdaus. Kenangan terindah dengan beliau apa Umi? Pokoknya setiap WA-an sama beliau, setiap curhat pasti ketawa, bawanya ketawa, happy gitu. Dan pokoknya yang terkesan banget yaitu 2014 setelah Uji meninggal terus rumah saya terbakar. Nah itu Teteh tuh yang bener-bener yang sigap banget nyariin aku tempat tinggal gitu untuk saat itu sama anak-anak gitu. Terus pas anak saya sunatan juga beliau yang support banget, padahal keadaan saya saat itu lagi nggak ini kan gitu, kayaknya sayang gitu maksudnya buat ya lebih mendingan buat sekolah anak-anak, tapi Teteh yang udah nggak apa-apa gitu, aku ada janji kok sama Uje dulu ada utang udah, jadi akhirnya Teteh semua yang support itu yang membekas. Makanya pas begitu dengar kabar itu kaget banget, langsung lemes. Umi berarti hari ini memang datang buat ngeliat pemakaman. Iya tadi pengen dari pagi cuma macet banget pengen menyaksikan gitu ya terakhir, tapi alhamdulillah udah bisa kesini ketemu Teddy juga, cuma bisa bilang juga kuat untuk anak-anak, Menguatkan Om Teddy ya. karena Teddy tadi Umi mungkin terakhir ucapan turut berduka buat keluarga. ya buat mama juga, buat mama tadi kaget banget kan karena terakhir juga pengajian mama gitu di Camar, buat mama juga buat keluarga, buat Teddy, buat anak-anak, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin, kesabaran, keikhlasan. Insyaallah sabar pasti sabar, keikhlasan ya. Makasih Makasih banyak semuanya.